Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Nah, contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas hadis yang terakhir dari kitab Mawaqitus Shalat. Karena pada hadis berikutnya kita sudah masuk dalam kitab yang baru, yaitu Kitabul Adzan. Ini adalah kitab terakhir dari Mawaqitus Shalat. Bab terakhir. Itu bab 41, bab as-samar ma'al ahl wa dhaif, bab tentang ngobrol setelah Isya bersama istri dan tamu, ya. Sebagaimana pernah kita jelaskan bahwasanya ngobrol setelah Isya perkara yang makruh. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qablahu wal haditha ba'dahu. Adalah Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Di antara sebabnya adalah kalau ngobrol setelah Isya bisa menjadikan seorang lupa waktu, karena waktu setelah Isya panjang. Ngobrol akhirnya khawatir lupa sehingga tidur larut malam, sehingga akhirnya tidak bisa bangun sholat subuh atau tidak bisa bangun sholat malam. Tapi kalau ada keperluan karena ada obrolan sama istri atau ada tamu, maka tidak jadi masalah. Sudah pernah kita singgung bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari pernah membawa sebuah bab, yaitu dalam Kitabul Ilm, bab as-samar fil ilm, bab tentang obrolan tentang ilmu setelah Isya. Kemudian beliau bawakan di antaranya hadis tentang hadis Ibnu Abbas yang dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya Nabi SAW ngobrol dengan istrinya sebelum tidur. Sehingga obrolan dengan istri adalah perkara yang perlu, bukan perkara yang makruh, ya. Karena itu obrolan yang ada tujuan, di antaranya menumbuhkan cita kasih antara suami dan istri. Itu adalah tujuan yang dituntut dalam syariat Islam. Jadi tidak mengapa seorang menyisihkan waktu untuk ngobrol dengan istrinya. Demikian juga di antara obrolan yang ada tujuannya, yang ada tujuan dalam Islam, yaitu obrolan dengan tamu. Kalau tamu datang malam hari, kita ngobrol, menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita dengan tamu, ini suatu hal yang dituntut. Tentunya tetap saja tidak boleh sampai terlalu larut. Tapi ngobrol setelah Isya karena memuliakan tamu tidak jadi masalah. Di antaranya hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari, hadis ke-602, bab tentang ngobrol setelah Isya bersama istri, keluarga dan tamu. Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bardisbah Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Mu'tamir ibnu Sulaiman qala haddatsana Abi qala haddatsana Abu Utsman an Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi hadis ini dibawakan oleh sahabat yang mulia Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman bin Abi Bakar adalah anak dari Abu Bakar, dari istri Abu Bakar yang bernama Ummu Ruman. Ummu Ruman ada yang menyebutnya adalah dahulu menikah dengan seorang, kemudian suaminya meninggal, kemudian dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ada yang menamakan namanya adalah Zainab, ada yang mengatakan namanya yang lain, ya. Tapi dia dikenal dengan Ummu Ruman. Tahu Abu Bakar punya beberapa istri, di antaranya bintu Kharijah, di antaranya Ummu Ruman. Dan dari Ummu Ruman Abu Bakar punya anak dua, yaitu Abdurrahman, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Tentu Abu Bakar punya istri yang lain sebelumnya juga, dari Qutailah, yang punya anak dari Qutailah, di antaranya adalah Asma, ya, bintu Abu Bakar dan Abdullah, ya. Tapi kalau dari Ummu Ruman anaknya dua, yaitu Abdurrahman dan Aisyah. Aisyah masuk Islam di awal-awal, adapun Abdurrahman bin Abi Bakar masuk Islam belakangan. Ada yang mengatakan dia masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah atau tahun tahun ke-7 Hijriah, ya, belakangan
ketika perjanjian Hudaybiyah. Ada yang mengatakan tahun 8 Hijriah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Abdurrahman bin Abu Bakar bercerita, "Inna ashabas suffah kanu unasan fuqara." Bahwasanya ashabus suffah, yaitu orang-orang yang tinggal di suffah, kanu unasan fuqara. Suffah yaitu adalah tempat yang berada di belakang Masjid Nabawi. Kalau ini adalah Masjid Nabawi, misalnya, maka di belakang dikasih tambahan ya. Ada tempat tambahan, kemudian yudhallal. Jadi dikasih atap juga di atasnya. Ya, kemudian orang-orang tinggal di sini, namanya suffah ya. Suffah. Ini adalah tempat tinggal orang-orang muhajirin yang tidak punya ini Masjid Nabawi. Kiblat ya. Nah, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat bernaung, para muhajirin, mereka tinggal di suffah. Mereka tinggal di suffah, mereka tidur di situ, ya. Nanti kalau mereka ibadah, mereka masuk Masjid Nabawi. Kalau mereka tidur, tidur di suffah. Di tempat dikasih mudhallal, dikasih naungan di atasnya, mungkin semacam terpal atau atap seperti itu. Mereka tinggal di bawahnya. Jadi di luar areal masjid. Mereka tidur di situ, mereka tinggal di situ. Dan jumlah mereka sekitar ada 100 orang ya. 100 orang artinya silih berganti. Ada yang kemudian kalau sudah punya pekerjaan mereka tinggalkan tempat tersebut. Ada yang memberi naungan maka mereka tinggalkan tempat tersebut. Ini mereka orang miskin. Tempat tinggal kaum muhajirin yang miskin-miskin. Tempat tinggal kaum muhajirin yang miskin. Tentu bukan tinggal di suffah suatu yang mulia, tidak. Jadi mereka tinggal di suffah karena keperluan. Sahabat-sahabat yang punya tempat tinggal, mereka tidak tinggal di suffah. Mereka tidak tinggal di suffah. Tapi karena tidak ada tempat, maka sebagian sahabat tinggal di suffah. Tapi kalau mereka sudah punya tempat, mereka akan tinggalkan suffah tersebut. Ya. Konon, kata sebagian ulama berpendapat, kata sufi adalah disandarkan kepada suffah. Ini suffah. Suffah. Ada yang mengatakan kalimat sufi itu nisbah kepada suffah, nisbah kepada suffah. Untuk menunjukkan mereka adalah orang-orang yang zuhud, yang rajin beribadah. Namun ini dibantah oleh para ulama karena seandainya nisbahnya kepada suffah maka bukan sufi tapi sufi. Tapi sufi. Oleh karenanya tidak benar ya, karena sufiyah juga munculnya belakangan ya, setelah abad pertama, itu abad kedua baru mulai muncul kaum sufiyah. Di zaman Nabi SAW tidak ada kaum sufiyah. Dan orang-orang tinggal di suffah itu bukan karena suatu kemuliaan, tidak, tapi karena kebutuhan. Tidak ada tempat tadi, sebagaimana saya jelaskan. Abdurrahman bin Bakar berkata, "Ana ashabas suffah kanu unasan fuqara." Mereka adalah orang-orang yang miskin. Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan Rasulullah SAW perhatian terhadap mereka. Sampai Rasulullah SAW pernah berkata, "Man kana indahu ta'amu itsnain falyadhhab bi tsalits." Siapa yang punya makanan untuk 2 orang, maka cari orang ketiga. Artinya ambil orang ketiga dari ashabus suffah. Bawa 1 orang maksudnya. Kamu punya makan buat 2 orang, bawa 1 orang, undang ke rumah makan. Disuruh bawa ke rumah. Wa in arba'un fa khamis. Siapa yang punya makanan buat 4 orang, di rumah cuma 4 orang, cukup makanan untuk 4 orang, maka falihadzab bi khamis aw sadis. Maka cari orang keempat, orang kelima, bawa ke rumah. Makan, ajak mereka makan karena mereka miskin. Kemudian kata Abdurrahman bin Abu Bakar, wa anna Abu Bakrin jaa bi thalathah. Abu Bakar ketika mendengar anjuran Nabi untuk untuk bersedekah kepada para fuqara, ya, maka Abu Bakar pun datang membawa 3 orang dari suffah, bawa ke rumahnya. Jadi dalil bahwasanya jika seorang minta sedekah bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain, maka tidak jadi masalah. Ini bukan meminta-minta yang terlarang. Yang terlarang itu kalau dia minta untuk diri dia, saya minta buat saya, itu tercela. Tapi kalau dia minta bantuan untuk orang lain, Nabi SAW melakukannya. Nabi SAW minta bantuan untuk orang lain. Kita kumpulkan sedekah untuk orang lain, bukan untuk kepentingan pribadi kita, tapi untuk orang lain ya. Ini tentunya
tidak mengapa. Yang jelas yang penting amanah. Jangan kemudian minta bantuan untuk orang lain kemudian kita potong untuk diri kita, itu tidak amanah namanya ya. Nabi minta siapa yang bersedekah buat ashabu suffah, orang-orang yang tinggal di suffah. Abu Bakar, maka dia membawa 3 orang. Abu Bakar bawa 3 orang, dia ambil dari suffah kemudian dibawa pergi. Fantalaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asyarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil 10 orang. Bawa ke rumahnya. Yang lain satu ambil bawa 1, ada yang ambil 2, Abu Bakar bawa 3. Nabi bawa 10 orang. Qala fa huwa ana wa abi fala adri qala imraati wa khadimun baina wa baina baiti Abi Bakar. Abu Bakar bawa 3 orang karena kami di rumah ada saya, kata Abdurrahman bin Abu Bakar, kami di rumah ada saya, ayahku Abu Bakar, kemudian tentu ibuku ya. Kemudian khadimun, ada pembantu. Baina wa baina baiti Abi Bakar. Jadi ada pembantu yang rumahnya dia pembantu sharing antara rumah Abu Bakar dengan rumahku. Ini dalil bahwasanya tidak mengapa seorang memiliki pembantu, ya tidak mengapa. Membuka lapangan pekerjaan, ada asisten rumah tangga, kita kasih gaji, enggak ada masalah. Bukan perkara yang taraf, bukan perkara yang berlebihan. Di zaman Nabi juga ada pembantu dan di zaman Abu Bakar juga ada pembantu dan Abu Bakar punya pembantu. Bahkan pembantu tersebut pembantu yang mustarak, yaitu pembantu yang sharing antara rumah Abu Bakar dengan rumah Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman bin Abi Bakar punya istri ya. Jadi di rumah itu cuma ada saya, ayahku, ibuku ya, dan pembantuku. Setelah Abu Bakar mengantar 3 orang dibawa ke rumahnya, disebut dalam sebagian riwayat Abu Bakar mengatakan kepada putranya Abdurrahman, urus ini tamu-tamu kita. Urus tamu-tamu kita dari Suffah, yaitu muliakan mereka, kasih makan mereka. Terus Abu Bakar pergi. Wa inna Abu Bakar ta'asya inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi zahirnya Abu Bakar mereka 4 orang. Mereka berempat di rumah dan Abu Bakar membawa 3 orang ya. Karena Nabi mengatakan siapa yang punya 4 orang, bawa orang kelima atau keenam. Abu Bakar bawa 3 orang. Ibnu Hajar mengatakan bisa jadi Abu Bakar tidak makan jatahnya sehingga jatahnya diberikan kepada orang ketiga. Ya makanan dahulu terbatas. Mereka makan terbatas. Sehingga makan 4 orang dipanggil orang untuk supaya bisa dimakan 7 orang. Ya. Seharusnya 4 orang dimakan buat 7 orang. Abu Bakar sepertinya dia tidak makan jatahnya, dia kasih orang ketiga. Seharusnya kalau 4 bawa 2 aja cukup. Cuma dia bawa 3 orang. Kenapa Abu Bakar tidak makan jatahnya? Abu Bakar makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raja'a, setelah Abu Bakar ngantar tamu-tamunya di rumah dan suruh Abdurrahman untuk ngurusi tamu-tamunya. Raja'a falabitha hatta ta'asya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'asya inda Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma labitha haitsu suliyatul isya thumma raja'a falabitha hatta ta'asya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pembahasan para ulama tentang riwayat ini, ada pengulangan tapi maknanya dari kesimpulan dari penjelasan Ibnu Hajar rahimahullah taala, maksudnya Abu Bakar balik lagi kemudian dia salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dia makan malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia nunggu salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nunggu salat Isya. Tamunya ditinggal di rumah. Tamu Abu Bakar, rumah Abu Bakar mungkin agak jauh dari masjid. Abu Bakar kemudian makan malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salat Isya bersama Nabi dan biasa Nabi sering menunda salat Isya sebagaimana sudah kita bahas. Nabi sering menunda salat Isya. Faja'a ba'da ma madha min al-laili masya Allah. Kemudian setelah itu Abu Bakar balik ke rumah dan sudah lanjut malam, sudah agak larut. Tamunya ternyata belum makan-makan. Qalat lahu imra'atuhu, istrinya berkata, itu Ummu Ruman berkata, "Wa ma habasaka an adyafika?" Wahai suamiku, apa yang buat engkau terlambat? Tamu menunggu, engkau terlambat. Qala aw ma asyaitihim? Abu Bakar bertanya, "Kenapa mereka tunggu saya? Bukankah kau sudah kasih makan mereka?" Kata Abu Bakar. Qalat abau hatta taji'a. Mereka enggak mau makan sampai kau datang, wahai Abu Bakar. Ini repot. Mereka ini Ahlus Suffah. Mereka datang 3 orang, mereka kelaparan. Entah siang makan entah enggak, wallahu alam. Dan mereka kelaparan. Nah, makanan sudah dihidangkan, mereka enggak mau makan. Abdurrahman bin Abu Bakar sudah kasih makanan, mereka tidak mau makan. Mereka bilang sampai datang Abu Bakar. Dalam sebagian riwayat mereka berkata, "Aina rabbul manzil?" Mana pemilik rumah Abu Bakar, kok belum datang? Mereka enggak mau makan. Mungkin karena mereka segan sama Abu Bakar
atau mereka ingin cari berkah makan bersama Abu Bakar karena mereka tahu Abu Bakar orang soleh. Intinya Abu Bakar tanya, kau belum kasih makan mereka wahai istriku? Kata istrinya, abau hatta taji'a, mereka tidak mau makan sampai kau datang. Qad uridu fa abau. Mereka telah dihidangkan makanan, mereka enggak mau makan. Qala fa dhahabtu ana fakhtaba'tu. Abdurrahman ketika lihat kondisi seperti itu, dia tahu ini ayahku bakalan marah ini. Maka saya pun sembunyi. Saya pun sembunyi. Karena tadi Abu Bakar sebelum pergi sudah ingatin, nak, itu makanan kasihkan tamu ya. Ternyata tamunya enggak makan. Nah, ini kesalahan kepada anaknya. Abu Bakar berprasangka dia tidak tahu ilmu gaib, dia menyangka anaknya salah, tidak tidak perhatian sama tamu. Maka aku pun sembunyi, aku khawatir ayahku marah dan benar. Jadi dalam riwayat Abu Bakar berteriak, "Ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, mana engkau?" Abdurrahman sembunyi. "Wahai Abdurrahman, mana engkau?" Abdurrahman sembunyi, tidak mau muncul, takut dimarahin. Demi Allah, kalau kau dengar suaraku, hendaknya kau datang. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Gunsar." Gunsar itu celaan, ya, maksudnya wahai, dia marah sama anaknya. Dia bilang wahai jahil atau wahai orang yang enggak ngerti, ya. Akhirnya dia agak marah sama anaknya, fajadda'a wa sabba, dia mencela anaknya. Kemudian aku pun datang, ya. Aku pun datang. Dalam riwayat maka kata Abdurrahman, la zambali, aku tidak punya salah ya ayahanda. Coba kau tanya kepada tamu-tamumu. Akhirnya tamu-tamunya berkata, benar wahai Abu Bakar, anakmu tidak salah. Kami yang tidak mau makan sampai kau datang. Maka Abu Bakar kemudian marah. Abu Bakar berkata, kululah hani'an. Makanlah, tidak ada hani, itu maksudnya makan dengan nyaman. Tidak ada kenyamanan dalam makan kalian ya. Ada yang mengatakan ini Abu Bakar marah sama tamu-tamunya. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah atur tamu-tamunya biar makan karena dia ada keperluan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus tunggu saya? Merepotkan kalian. Kenapa saya sudah punya aturan dalam rumah, kenapa kalian ikut campur dalam urusan rumah? Ada yang mengatakan Abu Bakar marah, makanya dia mengatakan kululah hani'an lakum. Harusnya kan kulu hani'an, makanlah dengan nyaman. Tapi Abu Bakar mengatakan makan tapi tidak ada kenyamanan. Artinya menunjukkan dia agak marah. Karena tamu-tamunya ngatur ya, harusnya tinggal makan aja, ngapain ngatur tunggu tuan rumah datang dulu, ngerepotin diri. Ada yang mengatakan maksudnya kata Abu Bakar kululah hani'an, maksudnya kalian makan tapi tidak selezat ketika awal dihidangkan. Faqala, dan mereka mengatakan kami enggak makan sampai engkau makan. Abu Bakar katakan lagi, wallahi la at'amuhu abadan. Demi Allah dia Abu Bakar bersumpah, saya tidak akan makan. Kalian makan aja, saya tidak akan makan. Waimullah ma kunna na'khudhu min luqmatin illa raba min asfaliha aktsara minha. Akhirnya Abu Bakar enggak mau makan. Akhirnya tamu-tamunya makan. Tamunya makan sama Abdurrahman, anaknya Abu Bakar. Kata Abdurrahman, waimullah, demi Allah, ma kunna na'khudhu min luqmatin illa raba min asfaliha aktsara minha. Tidaklah kami ambil makanan dari makanan Abu Bakar yang dihidangkan di rumah Abu Bakar kecuali kami ambil, setiap ambil satu suapan tambah banyak. Karomah. Makanan itu tambah banyak. Hatta syabi'u, ya. Wa sarat aktsar mimma kanat qabla dzalik. Para tamu-tamu udah kenyang dan tambah banyak makanannya, diambil tambah banyak. Fa nadhara ilaiha Abu Bakrin fa idza kama hiya au aktsar minha. Nah, Abu Bakar melihat makanan kok setelah dimakan, dia juga enggak tahu kalau ternyata ada karomah terjadi di rumahnya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, ini adalah pemuliaan Nabi Allah kepada Abu Bakar. Abu Bakar tadinya marah, biar tadi jadi marah. Ini marah tamu-tamunya nunggu dia sampai lama. Kenapa repot-repot nunggu saya? Karena Abu Bakar kemalaman, sementara dia tahu tamu-tamunya kelaparan. Ngapain harus nunggu saya? Makan aja dari awal. Mungkin masih panas. Kenapa ditunggu sampai sudah dingin nunggu saya datang? Saya juga sudah makan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Bakar agak marah, tapi Allah ingin membuat hati Abu Bakar bahagia dengan Allah menampakkan karomah di rumah Abu Bakar. Abu Bakar juga kaget loh, makannya kok tambah banyak. Ya. Faqala mar'atihi ya ukhta bani Firas ma hadza? Ya. Kok bisa begini wahai istriku, Bani Firas maksudnya Ummu Ruman. Wahai Ummu Ruman,
Kenapa bisa jadi seperti ini? Qalat la wa qurrati aini lahiya al-an akthar minha qabla dhalik bi thalatha marrat. Wahai Abu Bakar, sekarang lebih banyak makanan 3 kali lipat daripada pertama kali saya hidangkan. Ketika Abu Bakar melihat makanan semakin banyak, fa akala minha Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar ikut makan. Tadi sudah bersumpah saya tidak mau makan. Tapi dia gembira melihat ada karomah tadi di rumahnya. Makanan menjadi banyak. Yang tadi dia gerundel jadi hilang gerundelnya. Kemudian dia ikut makan. Tadi sudah bersumpah tidak mau makan. Kemudian dia berkata, inna makana dzalika minasyaitan. Yakni yaminahu. Adapun tadi saya sumpah, wallahi la at'amuhu abadan. Saya tidak mau makan sama kalian. Ya, saya tidak akan makan itu selama-lamanya demi Allah. Maka Abu Bakar pun melanggar sumpahnya. Dia bilang, sumpah tadi yang saya bilang dari syaitan. Karena tadi dia tahu tadi dia marah. Abu Bakar tadi sumpah begitu, saya tidak bakalan makan. Dia marah. Makanya ketika dia melihat ada perubahan pada makanan menjadi banyak, beliau pun berubah pikiran dan beliau akhirnya ikut makan keberkahan. Tsumma akala minha luqmatan. Kemudian beliau ikut makan, ya ikut serta dalam keberkahan makanan tersebut. Tsumma hamalaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamalaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asbahat indahu. Kemudian Abu Bakar membawa makanan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya makanan tersebut ada disimpan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana baina wa baina qaumin aqdun. Ketika itu di masa perjanjian Hudaybiyah, famadal ajal dan perjanjian Hudaybiyah sudah selesai. Fa farraqana 12 rajulan. Ma'a kulli rajulin minhum unasun Allahu alam kam ma'a kulli rajulin fa akalu minha ajma'un au kama qala. Maka makanan tersebut disimpan dan akhirnya dibagikan kepada 12 orang yang sepertinya 12 kepala yang masing-masing pasukan, yang masing-masing dalam riwayat jaish pasukan. Jadi makanan tersebut tersimpan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mungkin keesokan harinya atau beberapa hari berikutnya dibagikan kepada 12 orang yang masing-masing dari 12 orang itu membawa pasukan yang banyak dan cukup semuanya. Ya. Fa akalu min ajma'in. Kata para ulama, makanan tadi sudah berkah dari rumah Abu Bakar, ketika berada di sisi Nabi semakin berkah lagi. Ya, kalau tadi dimakan oleh 3 orang, makanan tadi jadi 3 kali lipat. Ketika ditaruh di sisi Nabi SAW, kemudian datang pasukan yang banyak, semuanya makan dan cukup untuk semuanya. Dan ini adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada hadis ini yaitu bahwasanya Abu Bakar ngobrol dengan tamunya, ngobrol dengan istrinya setelah Isya karena ada keperluan dan itu tidak jadi masalah. Yang dihukumi makruh adalah jika ngobrol tanpa ada keperluan, ngobrol ngalur ngidul sehingga akhirnya menghabiskan waktu, tidak ingat waktu, akhirnya tidur larut malam, akhirnya tidak bisa bangun salat malam, dan lebih parah lagi akhirnya subuh lewat. Ini hadis ada faedah yang bisa kita ambil ya, di antaranya jika seorang bersumpah dengan suatu sumpah yang sumpah tersebut ternyata tidak tepat, maka jangan ragu-ragu untuk membatalkannya dan bayar dengan kafarah sumpah ya. Bayar kafarah sumpah ya. Sebagaimana Allah sebut dalam surat Al-Maidah. Fa kafaratuhu la yu'akhidhukumullahu fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtukumul aiman ya. Fa kafaratuhu, kafarah dari orang yang la yu'akhidhukumullahu bil lagwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman ya. Allah tidak akan menghukum orang yang bersumpah hanya sekedar lagun minal qaul ya. Tapi kalau dia sudah sumpah dengan keseriusan, maka tidak boleh dibatalkan. Barang siapa yang membatalkannya ya, maka dia harus bayar kafarah. Fa kafaratuhu it'amu 'asyrati masakin ya min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasyamu 3 ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Kafarah orang tidak melanggar sumpah adalah dengan memberi makan kepada 10 fakir miskin dari makanan pertengahan yang kita biasa makan. Jangan makanan yang rendah, jangan juga makan yang mahal. Yang pertengahan yang biasa kita makan 10 orang fakir miskin. Atau kiswatum, atau kita berikan 10 pakaian untuk 10 orang fakir miskin.
Atau tahrir raqabah, atau memerdekakan budak. Memerdekakan budak sudah enggak ada zaman sekarang. Jadi pilihan kita cuma dua. Memberi makan bebas, ini pilihan. Memberi makan kepada 10 fakir miskin lebih murah, atau memberi pakaian untuk 10 fakir miskin mungkin lebih mahal, ya. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mampu memberi makan kepada 10 fakir miskin atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin, maka dia siyamu salasati ayyam, maka dia berpuasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Ini adalah kafarah sumpah jika kalian melanggar. Wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Jadi asalnya kalau kita bersumpah, kita catat dan kita ingat dan kita tidak boleh langgar. Kita boleh langgar kalau ternyata ada maslahat yang besar. Seperti Abu Bakar tadi marah, dia bersumpah saya tidak akan makan. Kemudian beliau makan. Ya, tapi kalau kita melanggar sumpah karena ada maslahat, maka kita membayar kafarah sumpah. Kemudian di antara faedah dari hadis ini bahwasanya bagaimana karomah yang dialami oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, karomah yang dialami oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada Abu Bakar. Kita tahu Abu Bakar adalah manusia terbaik dari umat ini ba'da nabiyha, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita yakini Ahlus Sunnah. Siapa manusia terbaik di umat ini? Tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar. Manusia yang terbaik di umat ini. Abu Bakar setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar pernah berkata, "La wuzina imanu ma Abi Bakar ma imanil ummah la rajiya imanu Abi Bakar." Kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat, lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang Rasulullah bersabda, "Iktadu billadaini min ba'di." Ikutilah 2 orang setelahku, Abi Bakar wa Umar, Abu Bakar dan Umar, ya. Dan terlalu banyak kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi orang paling mulia dari umat ini, ya. Dan ini juga perhatian terhadap fakir miskin, ya. Bagaimana Rasulullah SAW memotivasi orang untuk membantu fakir miskin. Kalau ada orang kita kenal kelaparan, kita bantu, ya. Mereka, apalagi tetangga kita tidak makan, kita kasih makan. Dan bisa kita bawa makanan kepada mereka atau kita undang ke rumah untuk makan. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Abu Bakar bawa ke rumah, makan di rumah. Jadi dimuliakan, makan di rumah orang miskin, ya. Ini tentu berpengaruh kepada hati kita, ya. Jadi kita hilang rasa sombong kita, peka perasaan kita. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meminta agar kita cinta kepada orang miskin, wa hubbal masakin. Cinta kepada orang miskin. Jadi kita lihat orang miskin, kita peka, kita sedih melihat orang susah itu, ya. Kita ingin mengeluarkan uang untuk mereka, ya. Kalau kita mampu keluar, kalau enggak ya kita doain, ya. Tapi perasaan peka terhadap orang miskin itu adalah karunia. Makanya di antara doa Nabi berdoa kepada Allah, "Minas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Allah minas'aluka fil khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin." Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk mencintai orang-orang yang miskin. Dan karamat bukanlah suatu hal yang bisa dipelajari. Tiba-tiba Abu Bakar tidak menduga. Tiba-tiba ada karamah di rumahnya. Dia tidak menduga. Allah ingin memuliakan Abu Bakar. Makanya dia tanya kepada istrinya, "Mah, ini apa ini? Kok bisa begini?" Ya memang begitu kata istrinya. Ya, memang begitu. Jadi Abu Bakar juga tidak menduga bisa seperti itu. Bukan karamah, bukan seperti ilmu sihir yang bisa dipelajari, bisa dikeluarkan sewaktu-waktu, enggak. Abu Bakar enggak, tiba-tiba ada karamah diperlukan, setelah itu selesai. Dan ini tidak berulang-ulang pada Abu Bakar. Pernah terjadi pada Abu Bakar, dan tidak berulang karena karamah itu adalah pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hambanya dan tidak dipelajari. Tidak ada ritual khusus untuk bisa dapat karamah, ikut latihan-latihan khusus atau puasa ini, puasa mutilah, apalah, itu tidak ada. Itu semua omong kosong, itu biasanya dari jin, ya. Adapun karamah tidak dipelajari, tiba-tiba Allah berikan, ya. Dan banyak kita tahu orang-orang mendapatkan karamah. Sebagian kawan-kawan juga mengalami karamah, ya. Allah musta'an. Ini saja yang bisa saya sampaikan, dan ini hadis terakhir, karena kalau kita masuk bab baru, hadis baru adalah Kitabul Adzan. Insyaallah kita tunda pekan depan biiznillahi taala. Baik, demikian saja, ya, ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kitab yang baru, Kitabul Adzan, pada pertemuan pekan depan biiznillahi taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.